Puji nama Tuhan, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang pada sore hari ini mengikuti jalannya ibadah pada hari Minggu sore ini. Mari kita sama-sama akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita boleh ada, kita boleh menghampiri tahta Tuhan. Itu semua oleh karena kekudusannya. Kita dilayakkan untuk boleh menghampirinya, karena kita sudah dikuduskan oleh kekudusan daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan puja kekudusan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kita katakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku
Tuhan, Bapak Muji akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami boleh datang padamu pada sore hari ini, mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami sebentar ingin berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, kuasai hidup kami, layakkan kami. Biar firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, dan apa yang kami terima sekarang ini semua adalah kebaikan dari Allah. Terpujilah nama Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati umat-Mu yang hadir maupun yang di rumah, Engkau berkati mereka semua. Karena Engkau Allah yang baik, Raja segala raja yang kami layak kami sembah. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang. Firman Tuhan ada amin. Kita mengucap syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur. Karena apa yang Tuhan kerjakan adalah baik adanya bagi kita. Mari saudara, kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi yang di rumah ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri ya untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan, heran besar Tuhan. Bagi saya
kita bergirang oleh karena rohnya ada di dalam kita. Sengsara kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga kita boleh ada. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Engkau
Bapak Haryandi yang akan membawa kita di dalam doa sembah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kami masih boleh ada di rumah Tuhan, dan saudara-saudara kami ada di rumah untuk mengikuti ibadah ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah, dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, terima kasih Engkau sudah persiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan buat kami. Sehingga kami yang datang, baik saudara kami yang di rumah, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, perlindungan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Haleluya. Sepatutnya lah kita bersyukur di tengah segala situasi yang ada, kita boleh bersama-sama tetap menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang sebentar akan kita nikmati. Dan terima kasih tentunya untuk kepercayaan yang telah diberikan oleh Ibu Gembala untuk saya boleh berbagi berkat firman Tuhan pada penghujung di bulan Januari ini. Setelah 1 bulan kita lewati dengan berbagai macam kisah tentunya, tetapi kalau kita boleh ada sekarang semua karena kemurahan Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita berbakti, kita menggunakan sebaik-baiknya. Dan memang tema yang masih akan saya tampilkan, saya sampaikan juga masih terkait dengan tema untuk bulan ini, yaitu pergunakanlah waktumu. Ayat pokoknya masih sama, kita akan baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa sampai harus ada kalimat ini? Tentu ada saatnya waktu itu tidak ada. Betapa berharganya waktu, karena tidak selamanya akan ada. Waktu sangatlah berharga. Keberadaannya cepat berlalu. Seringkali kita merasakan kok begitu cepatnya. Dan tanpa diduga kita sudah memasuki sebentar di bulan yang kedua. Entah berapa banyak kesempatan yang sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan Januari, dan entah seberapa banyak kesempatan yang sudah kita sia-siakan di bulan Januari, cepat berlalu. Dan tak pernah menunggu. Kita nggak bisa minta waktu berhenti dulu. Saya belum siap, waktu tunggu dulu, jangan dulu berjalan terus waktu. Saya masih harus lakukan ini dan itu, nggak bisa. Karena ada saatnya waktu akan berlalu dan tak pernah menunggu. Seorang pelajar seringkali baru menyadari berharganya 1 tahun saat harus tinggal kelas karena malas belajar di tahun sebelumnya. 1 tahun dia remehkan, dia sepelekan setiap kesempatan untuk belajar, dia sia-siakan, tidak sungguh-sungguh waktu belajar. 1 tahun berlalu begitu cepat tanpa dia duga. Dan sampai akhirnya dia harus menuai apa yang telah dia kerjakan. Dia harus tuai apa yang dia telah tabur. Saat dia tidak menghargai waktu yang seharusnya dia gunakan untuk belajar, yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk dia belajar, akhirnya dia harus tinggal kelas. Dan dia baru mengerti berharganya nilai waktu 1 tahun. Berikutnya juga ketika seorang penumpang yang ketinggalan pesawat, meskipun hanya berselang 1 menit, akan menyesal sejadi-jadinya. Cuma gara-gara misalnya dia terlambat karena hanya 1 menit juga. Dia menyia-nyiakan waktu yang sangat mendesak itu untuk sekedar membeli barang yang dia suka. Saudara, banyak hal yang telah disia-siakan. Tetapi sayangnya manusia baru menyesal pada akhirnya.
Karena itu selagi waktu masih ada, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Pepatah Tiongkok kuno pernah berkata begini, waktu 1 detik senilai dengan 1 inci emas. Tapi seberapa besar pun emas, tak sanggup membeli waktu walau 1 detik pun. Orang-orang Tiongkok sangat menghargai sekali nilai sebuah waktu. Dari sejak zaman dulu sampai ada pepatah seperti ini. Bukan sekedar waktu adalah uang. Sampai dikatakan 1 detik pun itu nilainya sama dengan 1 inci emas. Walaupun seberapa emas yang kita punya tidak bisa membeli waktu hanya 1 detik. Kita kembali kepada ayat pokoknya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Paulus menyampaikan nasihat ini tentu bukan sekedar sebuah teori. Tapi dia sudah mempraktekannya. Dia sudah mengalami banyak sekali perjalanan hidup. Waktu dia di luar Tuhan dan saat dia sudah ada di dalam Tuhan. Kata pergunakan sudah banyak kali disinggung, diambil dari katanya exagorazo. Menebus, tebuslah waktumu. Tebuslah kesempatan yang sekian lama sudah kamu abaikan yang Tuhan masih berikan saat ini. Dan Paulus telah belajar untuk betul-betul melakukan apa yang dia ajarkan. Ada istilah jarkoni. Ya, kalau ibu guru di sini mungkin udah sering kali dengar istilah ini, jarkoni. Cuman bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni gitu ya Bu ya. Tetapi Paulus nggak demikian. Paulus mengajarkan hal ini, dia sudah melakoninya, dia sudah melakukannya. Dia tahu kehidupannya di luar Kristus, kehidupan yang sia-sia, masa lalunya adalah masa lalu yang gelap. Itu sebabnya kenapa bagian perikop ini dilatar belakangi oleh tentang anak terang, anak gelap. Paulus menyadari dulu dia anak gelap, dia hidup dalam kegelapan. Sekarang sebagai anak terang, dia mau tebus waktu yang sudah lewat sebelumnya. Dan seperti apa bentuk dia menebus waktunya dan bagaimana kita bisa belajar di kehidupan Paulus ini. Di Kisah Para Rasul kita bisa mendapatkan banyak sekali data, informasi tentang seperti apa kehidupan Paulus. Di Kisah 22 ayat 3 dikatakan, ini pernyataan Paulus, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Paulus menyampaikan latar belakangnya. Kita mau lihat, inilah kehidupan gelap, inilah kehidupan sia-sia, yang dia akhirnya akan tebus nanti setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tarsus, tempat kelahiran Paulus, bukan desa, bukan kota biasa. Itu kota besar. Itu ibu kota provinsi di daerah Kilikia. Bahkan warga di Tarsus mendapatkan keistimewaan dari Kaisar Roma. Mereka mendapatkan kewarganegaraannya secara langsung. Perlu saudara ketahui pada zaman dulu sebagai warga negara Roma punya banyak keistimewaan. Orang rela membayar uang sejumlah yang sangat besar untuk bisa menjadi warga negara Roma. Tapi warga Tarsus, saya tidak akan sempat tentu menceritakan latar belakangnya, tetapi tentu ada alasan. Sehingga Kaisar sangat senang memberikan warga kota Tarsus, kewarganegaraan Roma secara langsung. Sejak mereka lahir di situ, langsung warga negara Roma. Itulah Paulus. Jadi sesuatu yang dapat dibanggakan, saudara. Apalagi Tarsus itu bukan cuma sekedar ibu kota provinsi. Itu pusat dari industri, pendidikan, budaya, segala-gala yang dicari oleh manusia untuk melakukan satu pengembangan diri. Kemajuan peradaban ada di situ. Jaraknya tidak jauh dari pesisir pantai dari Laut Tengah. Sekitar 1 kilometer. Jadi dalam hal ini Paulus sangat berbangga dalam kehidupannya yang lama. Dia orang kota, bukan orang kota biasa. Tempat yang sangat berpendidikan, tempat yang sangat beradab. Bahkan di dalam beberapa literatur dikatakan banyak pujangga-pujangga terkenal tinggal di sana. Termasuk Cicero, seorang pujangga Yunani yang sangat terkenal, tinggal di situ. Ya. Kan kalau zaman sekarang, kalau orang kadang-kadang membangga-banggakan, kamu asalnya dari mana? Dari kota A. Wih,
kota kamu itu tempat tinggalnya dulu itu ya Bapak Presiden ya, atau seorang aktor terkenal ya, di situ dulu tinggalnya ya. Oh, bangga banget. Paulus dengan kehidupan yang lama ini sesuatu yang bisa dibanggakan. Berikutnya lagi kita lihat, dia di bawah pimpinan Gamaliel, dikatakan di Galatia 1 ayat 14. Tadi kita sudah lihat di dalam Kisah Rasul pasal 22. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju. Kenapa dia bisa lebih maju? Karena dididik langsung oleh guru besar agama Yahudi. Asal kelahirannya bisa dibanggakan, pendidikannya bisa dibanggakan, kehidupan beragamanya bisa sangat dibanggakan. Dari banyak teman sebaya aku lebih maju. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Bahkan dalam suratan yang lain dikatakan, dia orang Yahudi asli suku Benyamin yang tidak terkontaminasi. Jadi segala sesuatu secara lahiriah sangat bisa dibanggakan. Dalam masa lalunya yang gelap dulu. Tetapi berikutnya lagi kita lihat Galatia 1 ayat 13, klik. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tanpa batas. Oh, ini bicara tentang banyak hal. Tanpa batas ini artinya tanpa ada toleransi, tanpa ada belas kasihan, dan tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, tanpa mengenal wilayah. Pokoknya dimanapun ada kesempatan, dimanapun ada waktu yang dia bisa lakukan untuk menganiaya orang-orang Kristen, jemaat Allah pada waktu itu, dia akan lakukan. Di kehidupannya yang lama. Dia sudah menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada menurut pengertian dia sendiri untuk menyatakan baktinya kepada agamanya. Menurut dia kepada Tuhan, tetapi tanpa pengertian. Berikutnya lagi di Kisah 26 ayat 10 dikatakan, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Boleh kembali ke gambar sebelumnya. Nah, di gambar sebelumnya itu dilihat bagaimana Stefanus ketika dirajam batu sampai mati. Itu juga atas sepersetujuan Paulus. Dia orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani. Bukan hanya dia bisa membanggakan dirinya, tapi orang-orang juga menaruh hormat segan kepada Paulus. Itu kehidupannya yang lama. Kembali lagi ke Kisah 26, langsung ke ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing tanpa batas. Enggak lihat wilayah mana di mana ada orang Kristen, dikejar. Di mana dia dengar ada persekutuan orang-orang percaya yang kepada Yesus, dia akan buru untuk kemudian dia akan habisi. Bahkan satu kali dikatakan dia pergi dari Yerusalem ke Damsyik. Jarak dari Yerusalem ke Damsyik itu bukan jarak yang pendek, saudara-saudara. Paling tidak jaraknya bisa mencapai 240 km. Dan dalam perjalanan waktu itu diperkirakan minimal 1 minggu perjalanan. Minimal 1 minggu perjalanan. Tetapi dia kejar, dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk dia bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya. Menghabiskan orang-orang percaya yang kepada Yesus. Tetapi justru di saat dia sedang mau melakukan apa yang menjadi keinginannya, berikutnya kita tahu Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus. Dan lewat perjumpaan itu terjadi sebuah perubahan besar dalam diri Paulus. Sampai di Filipi 3 ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Orang kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, berubah semuanya. Pola pikirnya, keinginannya, segala hal cita-cita berubah. Apa yang tadinya dia banggakan, apa yang dia
tadinya kejar sebagai sebuah kebanggaan, berubah. Dia melihat itu semuanya adalah kerugian besar. Bahkan di Filipi 3 berikutnya ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Latar belakang keluarga, keturunan Yahudi asli, tinggal di kota yang sangat terkenal. Munculnya pujangga-pujangga, orang-orang tersohor di sana. Itu tadinya dibanggakan, semuanya dibanggakan. Murid langsung Gamaliel, seorang yang sangat terpandang, terhormat, tadinya sangat dibanggakan. Tapi ketika sudah ketemu Kristus, semuanya sampah. Enggak ada artinya. Bahkan kalau bicara soal sampah, saudara, itu sesuatu yang menjijikkan. Dulu dibangga-banggakan, sekarang jijik lihatnya. Dulu senang terhadap sesuatu, sekarang jijik lihatnya. Karena dia sudah sadar dan dia sudah bertemu dengan Yesus. Dan kita lihat lagi. Di ayat yang ke-13, nah ini kemudian menjadi titik baliknya. Bukan cuma dia tidak lagi membanggakan hal yang dulu, tapi lihat titik baliknya. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 langsung. Dan bersama-sama kita baca, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dulu Paulus seorang yang sangat luar biasa dalam melakukan kegiatan keagamaannya, membela agamanya dan sebagainya. Tapi sekarang dia memiliki sebuah tujuan hidup yang berbeda. Tujuannya sudah dibelokkan oleh Kristus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan dikatakan dia bukan cuma sekedar mengarah kepada tujuan, tapi dikatakan berlari-lari. Kata ini diambil dari katanya dioko yang artinya memburu. Seperti binatang yang sedang memburu mangsanya. Gambarannya. Bukan lagi sedang mengendap-endap saudara-saudara. Tapi ini bicara tentang sebuah usaha yang langsung. Dalam usaha yang penuh dengan semangat. Dengan penuh energi. Untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Bukan dirinya lagi. Tapi panggilan surga. Kehendak Bapa. Apa yang disenangi oleh Yesus. Bukan apa yang menurut dia adalah yang baik. Tapi apa yang baik menurut Tuhan. Sampai dikatakan kita lihat, garis bawahi dulu berlari-lari ya. Dia berjuang, dan dia berusaha untuk memakai kesempatan hidup yang baru itu untuk menebus apa yang sudah lama yang dia sudah lakukan sebelumnya. Kita lihat pasal 15 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 10 bilang begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalimat berikutnya kita baca bersama, 2, 3. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau dia dulu sudah bekerja keras, sekarang dia lebih lagi bekerja keras dengan tujuan yang baru. Kalau dulu dia mau pergi ke Damsik yang jaraknya 240 km, berikutnya, lihat berikutnya saudara. Waktu Paulus sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan dia menebus waktu yang lalu yang dia dalam kegelapan. Dia tebus apa yang dulu dia ada di dalam kesalahan. Untuk berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Dia melakukan perjalanan misi yang luar biasa jauhnya. Jaraknya, pengorbanannya, perjuangannya lebih daripada waktu dia masih hidup lama. Ini praktek hidup langsung. Dia mengajar bukan sekedar mengajar, dia sudah mempraktekkannya. Dia sudah mengalami dan melakukannya dan melihat bagaimana ketika dia melakukan itu dia mendapatkan satu perkenanan di hadapan Tuhan dan dia bersuka cita. Sekalipun bukan berarti perjalanan misi Paulus perjalanan yang penuh dengan hal yang mudah.
Waktu dia melakukan misi pelayanannya, dia berulang kali dikatakan mengalami banyak penderitaan. Tapi itu sebuah sukacita. Karena dia bisa menebus waktu yang dulu waktu dia masih dalam kegelapan. Perjalanan penginjilan pertama dalam beberapa survei dikatakan itu menempuh jarak paling tidak 1.400 mil atau dalam ukuran mil Romawi itu setara dengan 2.100 km. Tadinya cuma 240 kilo. Sekarang perjalanan pertama saja sudah mencapai 2.100. Perjalanan kedua lebih lagi. Mencapai 2.800 mil atau sekitar 4.200 km. Perjalanan yang ketiga, maaf itu seharusnya pertama, kedua, ketiga ya. Di situ pertama semua, harusnya pertama, kedua, ketiga. Perjalanan penginjilan yang ketiga 2.700 mil. 4.050 kilo. Tentu ketiga ada beberapa kendala karena dia juga kemudian sempat mengalami penjara. Tapi kembali di sini kita lihat Paulus menebus waktu. Dia mempergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Dia katakan di 1 Korintus tadi, dia sudah mengalami kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Dia sadar dia orang yang gak layak, dia orang yang berdosa, tapi Tuhan sudah berikan kesempatan. Tuhan sudah menyatakan belas kasihan anugerahnya untuk mau menyatakan dirinya kepada dia. Sehingga dia tidak mau menyanyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan berikutnya, dikatakan dia bukan cuma melayani jemaat dengan pekabaran Injil. Di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Tentu situasinya beda dengan kondisi sekarang. Waktu itu jemaat sedang mengalami masa-masa penganiayaan. Banyak mereka yang diberhentikan kerja, banyak mereka, jangan dulu ke situ. Banyak mereka yang diberhentikan kerja, banyak mereka yang kemudian mengalami penderitaan. Dan Paulus tidak mau menjadi beban bagi jemaat waktu itu. Karena jemaat juga lagi susah. Sehingga dia membiayai sendiri pelayanannya. Siang dan malam di waktu-waktu senggang dia membuat kemah, membuat tenda. Dia mempergunakan waktu. Dia menebus waktu. Sehingga pelayanannya Tuhan berkati luar biasa. Sangat luas dan sangat berdampak besar sampai kepada gereja Tuhan saat ini, bahkan sampai kepada akhir zaman. Suratan Paulus, apa yang ditulis oleh Paulus lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain dalam kitab Perjanjian Baru. Bahkan Petrus mengakui kepadanya dinyatakan hikmat Allah yang luar biasa. Karena dia tahu membayar harga. Dia tahu mempergunakan waktu. Bahkan berikutnya ketika dia ada di dalam penjara. Sekalipun di dalam penjara dia tidak bisa lagi menempuh jarak yang jauh. Makanya perjalanan yang ketiga jaraknya lebih pendek karena dia sudah ada di dalam situasi yang tidak lagi bebas. Tapi justru waktu di dalam penjara dia juga menggunakan waktu sebaik-baiknya. Banyak surat-suratan Paulus yang ditulis dalam penjara yang justru memiliki nilai yang lebih berharga, lebih sangat luar biasa. Bagaimana orang yang di dalam penjara tapi dia bisa menyuruh jemaat untuk bersukacitalah seperti suratan Filipi. Termasuk suratan Efesus. Suratan Efesus ini juga ditulis Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Sehingga dia menyadari betul. Dia sudah gunakan sebaik-baiknya, termasuk di dalam penjara pun dia gunakan sebaik-baiknya. Sampai dia bisa berkata di 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Waktu kesempatan yang sudah Tuhan beri, baik di saat dia menjadi orang merdeka, termasuk saat dia terpenjara oleh kungkungan besi atau di dalam sebuah penjara bawah tanah, tapi tidak bisa membatasi apa yang dia bisa kerjakan untuk Tuhan. Dia mau menebus waktu-waktu yang lalu yang dia sudah lakukan dalam kesalahan. Ada sebuah kalimat yang sangat indah dikatakan begini, kita tidak pernah tahu seberapa lama waktu yang tersisa di setiap kesempatan yang ada.
Karena itu manfaatkanlah semua waktu yang ada dengan bijaksana, agar tidak akan pernah ada rasa penyesalan. Paulus boleh mengakhiri pelayanannya dengan sebuah pernyataan yang sangat indah. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, tidak ada penyesalan. Karena dia sudah gunakan waktunya dengan maksimal di dalam Tuhan. Bahkan lebih daripada ketika dia masih hidup di dalam kegelapan. Nah saudara, bagian-bagian berikutnya kita lihat. Di dalam ayat tadi, dan pergunakanlah waktu yang ada di Efesus 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan cepat kita lihat bagaimana kita mempergunakan waktu. Kita akan tetap melihat teladan Paulus dalam bagian ini. Ayat 16 tidak bisa lepas dari ayat berikutnya, ayat 17. Dan ayat 18 kita baca. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di bagian ayat selanjutnya Paulus menjelaskan bagaimana kita mempergunakan waktu. Poin pertama, mengerti kehendak Tuhan dan hidup dipimpin roh. Prinsip ini yang dipegang oleh Paulus sehingga dia bisa melakukan banyak sekali terobosan-terobosan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menebus waktu yang lama ketika dalam kegelapan dengan lebih lagi waktu dia hidup di dalam terang. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24, saya akan bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ sebagai tawanan roh. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi lihat respon Paulus. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya percaya apa yang menjadi prinsip Rasul Paulus ini juga menjadi prinsip yang almarhum Bapak Gembala juga pegang. Sampai garis akhir. Saya ingat betul Om Yoyo pernah bilang, saya sedang berburu dengan waktu. Saya sedang mengejar, berburu ya dengan waktu yang ada. Tetapi itulah makanya kenapa Bapak Gembala sekalipun dalam kondisi yang tidak prima, tapi memaksakan dirinya setiap hari menyampaikan firman Tuhan. Karena Bapak Gembala mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan satu hari pun. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus sebelumnya. Sebagai tawanan roh. Kita sudah dibeli oleh darah Kristus, sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita tidak bisa lagi berhak mengatur hidup kita sendiri. Seorang tawanan gak bisa bebas. Dia harus mengikuti apa yang menjadi kehendak dari orang yang menawannya. Demikian pula Paulus. Paulus sadar dia bukan lagi hidup untuk dirinya. Hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan, kata Paulus. Itu sebabnya kenapa dia bilang, aku ini tawanan roh. Kemana Roh Kudus bawa, Roh Kudus memimpin. Aku nurut aja deh. Bahkan sekalipun Roh Kudus sudah bilang, kamu akan pergi ke kota demi kota, kamu akan mengalami sengsara dan penjara. Paulus nurut aja deh. Coba kalau saudara ada yang bilang, kamu pergi ya sekarang ke kota A, terus ke kota B, terus ke kota C. Tapi nanti di kota A, kota B, kota C, kamu akan ngalamin kerugian, sengsara, dan sebagainya. Kita mungkin pikir 1001 kali. Ngapain pergi ke sana kalau sengsara? Tapi Paulus enggak. Karena dia hidupnya bukan dirinya lagi. Hidup bagi Kristus. Dan berikutnya kita lihat bagian yang kedua. Di ayat berikutnya. Dan berkata-katalah, Efesus 5 ayat 19-20, seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Poin yang kedua, bersyukur dan memuliakan Tuhan di segala waktu. Sekalipun Paulus tahu bahwa perjalanan hidup dia mengikuti pimpinan Roh Kudus, menjadi tawanan roh,
penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, bahkan pada saatnya dia ada di dalam penjara. Kita lihat nasihatnya dulu. Ya, di ayat yang ke-20 saya akan bacakan ulang. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa enggak lihat waktu, segala sesuatu tidak lihat kondisi. Entah pagi, siang, sore, malam. Entah dalam keadaan yang kelihatannya baik atau keadaan yang kelihatannya buruk. Mengucap syukur. Itu kita mempergunakan waktu yang benar di hadapan Tuhan. Bukan mengisi waktu dengan omelan, dengan gerutuan, marah-marah sama Tuhan. Berontak, protes sama Tuhan. Tuhan, aku udah melayani. Paulus nggak bilang gitu. Waktu dia di penjara di Filipi, ya, dengan Silas di Kisah Rasul pasal 16, saudara-saudara. Waktu dia di penjara di Filipi, klik berikutnya. Dia nggak mengeluh sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kok kayak gini keadaannya? Dia bukan cuma di penjara biasa, dia disesah dengan begitu sangat menderita. Berulang kali dia disesah. Dia di penjara yang paling dalam, gelap, bau, kotor, dibelenggu. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia memuliakan Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia bisa memanfaatkan situasi yang buruk untuk tetap menjadi alasan apapun juga. Untuk dia tetap punya alasan, maksud saya, untuk bisa mengucap syukur. Memuliakan Tuhan. Bukan nyanyian ratapan, begitu malang nasibku. Bukan nyanyian kesedihan, tetapi nyanyian syukur dan menyembah Tuhan. Sehingga di situ terjadi lawatan Tuhan. Yang bukan hanya soal belenggu terlepas, tapi seorang kepala penjara dan keluarganya boleh diselamatkan. Jadi mempergunakan waktu juga salah satunya, saudara, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Saat ini, entah keadaan apa yang sedang kita hadapi, tetaplah bersyukur. Tetaplah mempermuliakan Tuhan. Kita sedang menggunakan waktu seperti yang tadi ayat pokok kita bilang. Lalu berikutnya bagian yang terakhir. Rendah hati dalam takut akan Tuhan. Ini masih bagian perikop yang selanjutnya di bagian ayat yang terakhir di perikop itu. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, mengikuti petunjuk apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, tapi juga jangan lupa dengan sesama, bagaimana kita mengisi waktu. Dengan saudara seiman, dengan orang-orang di luar. Dalam kitab Kolose dikatakan dengan orang di luar. Hiduplah dengan bijaksana dengan orang-orang di luar. Bagaimana kita mengisi waktu? Bagaimana kita mempergunakan waktu? Dan sini disampaikan rendahkanlah dirimu. Dan sekali lagi Paulus bukan cuma sekedar mengajar. Dia sudah menjadikan itu prinsip hidupnya. Kita lihat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Dikatakan begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini dia sampaikan di awal pelayanannya. Dan sekalipun masih awal pelayanan, tapi pelayanannya sudah membawa sebuah kehebohan. Pelayanan yang luar biasa. Tapi Paulus tetap menyadari, aku ini yang paling hina. Di antara semua rasul. Dia tahu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu diri siapa dia. Bahkan berikutnya Efesus 3 ayat 8. Kalau tadi sebenarnya dia bilang aku yang paling hina di antara semua rasul. Efesus 3 ini adalah dalam masa-masa menjelang akhir. Belum akhir tapi menjelang akhir pelayanannya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia tidak merasa dirinya lebih mulia. Dia nggak merasa dirinya lebih terhormat. Dia ngerasa dirinya paling hina di antara semua orang kudus, di antara jemaat. Kalau tadi di awal di 1 Korintus paling hina di semua rasul, di antara semua rasul. Sekarang di antara semua jemaat aku ini yang paling hina. Tetapi telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Hikmat Paulus luar biasa, diakui juga oleh Rasul Petrus. Tapi Paulus tahu, bukan karena dia. Aku ini hina adanya. Tapi karena Kristus yang kaya dalam aku.
Berikutnya di bagian suratan Timotius, ini adalah suratan-suratan terakhir. Dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, di antara semua orang, karena tidak ada orang yang tidak berdosa, semuanya sudah berdosa. Akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling bersalah. Akulah yang paling najis. Dalam kehidupannya yang lama, aku yang paling kotor. Coba kita bandingkan dengan kehidupan gereja masa kini. Berapa banyak perpecahan, perselisihan karena menganggap diri paling benar, paling suci, paling layak. Tapi Paulus sadar diri, aku ini yang paling berdosa. Aku ini yang paling hina. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan yang luar biasa. Kasih karunia yang luar biasa. Aku ada di sini bukan karena aku layak, tapi karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. Itu sebabnya aku mau mempergunakan kasih karunia ini dengan tidak sia-sia. Karena dia sadar betapa kayanya kasih karunia Tuhan dalam hidupnya dia. Betapa bobroknya hidup dia yang lama, betapa berdosanya hidup dia yang lama, dan betapa mulia dan betapa luar biasa kayanya kasih karunia Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan Paulus berbeda. Dan saudara-saudara, saya akan tutup dengan kisah ini. Klik berikutnya. Kisah ini begitu terkenal, berlatar belakang Perang Dunia Kedua. Dari judulnya saudara bisa lihat, From Pearl Harbor to Salvation. Dari Pearl Harbor ke keselamatan dari Kristus, maksudnya begitu. Apa maksudnya? Dua orang ini, Mitsuo Fuchida, seorang pimpinan armada angkatan udara Jepang, dan ada sebelahnya Jacob de Caesar, seorang pimpinan armada utara dari tentara Amerika. Perang membuat mereka menjadi musuh, tapi dalam Kristus mereka dipersatukan di dalam kasih. Maksudnya gimana? Saudara tentu tahu kisah Perang Dunia Kedua, pada waktu kemudian Jepang menyerang pelabuhan pangkalan militer Amerika yang ada di Asia Pasifik, di Pearl Harbor. Pemimpin penyerangan itu Mitsuo Fuchida, dia pemimpinnya. Dia yang diperintahkan untuk memimpin sekian banyak pesawat tempur untuk membombardir pangkalan militer Amerika sampai hancur. Dan korbannya bukan korban sedikit, sangat banyak. Dan dia begitu bangga. Wah, orang menyanjung dia sebagai pahlawan Jepang yang luar biasa. Berhasil bisa menghancurkan pangkalan militer tentara sekutu Amerika di Pearl Harbor. Dia disanjung-sanjung, dia membanggakan dirinya. Dia mendapatkan kehormatan untuk bertemu langsung dengan Kaisar Jepang pada waktu itu. Sangat bangga, sangat terhormat menurut pandangan dunia. Tapi berikutnya Jacob de Caesar memimpin serangan balasan dari Amerika Sekutu. Dia yang pemimpinnya, dia memimpin serangan balasan. Dia bombardir pangkalan kapal induk Jepang dan begitu banyak korban. Tetapi luar biasa, Mitsuo luput. Dia selamat. Banyak tentara Jepang mati. Bahkan berikutnya ketika Sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom, sehingga hancurlah satu generasi oleh reaksi nuklir. Mitsuo ditugaskan oleh Kaisar Jepang untuk melakukan observasi, survei di tempat dijatuhkannya bom atom itu. Bersama dengan timnya. Timnya mati semua karena radiasi nuklir, tapi dia bisa selamat. Dia juga bingung. Kok aku bisa selamat ya? Teman-temanku pada mati ya? Apa maksudnya ini? Tapi apa gunanya aku hidup di dalam penderitaan seperti ini? Ketika aku melihat tadinya aku membanggakan negaraku, sekarang negaraku kalah total. Apalagi Kaisar kemudian memerintahkan Jepang untuk menyerah. Dia sebenarnya tidak terima, tetapi sebagai seorang Bushido, dia harus tunduk pada pimpinannya. Akhirnya dia mengakui Jepang menyerah. Dengan hati yang pahit, ada keinginan untuk balas dendam, tapi tidak memungkinkan. Sampai akhirnya dia diperhadapkan di pengadilan militer internasional karena kejahatan perang Jepang. Di situ dia semakin pahit, tapi ada sesuatu yang mengubah hidupnya. Pada saat hatinya pahit seperti itu, akhirnya dia dikejutkan oleh teman-temannya yang pernah dianggap mati, ternyata kembali dalam keadaan hidup, ternyata tidak mati. Mereka menjadi tawanan tentara sekutu, tetapi kemudian dibebaskan,
Dan Mitsuo sempat berpikir, wah udah pasti teman-teman saya dianiaya, udah pasti teman-teman saya ini diperlakukan dengan sangat kejam seperti sebagaimana pasukan Jepang memperlakukan tawanannya. Tapi ternyata tidak. Teman-temannya kondisinya baik-baik. Bahkan salah satu temannya bilang, aku nggak ngerti sama orang-orang Amerika. Bahkan ada salah satu perawat yang merawat luka-lukaku. Bahkan dia bilang, orang tuaku terbunuh oleh tentara Jepang seperti kalian, tetapi aku mengampuni kalian. Wih. Buat orang Jepang itu nggak masuk akal. Waktu itu nggak masuk akal. Karena balas dendam itu sebuah kewajiban. Tapi kok ini mengampuni? Kok ini mengasihi? Nggak masuk akal. Sampai singkat ceritanya saudara-saudara, akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia menyadari memang kasih Tuhan itu nggak bisa diterima dengan akal. Tapi karena kasih itu bukan kasih manusia, itu kasih ilahi. Kasih yang bisa mengampuni. Dan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia melakukan penebusan waktu yang sia-sia yang sebelumnya dia sudah lakukan. Dia menjadi penginjil. Dia menjadi misionaris. Bahkan klik dulu berikutnya. Bahkan dia bersahabat juga dengan Billy Graham. Sampai akhir hayatnya. Dia mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan sebagai kesempatan hidup yang baru dengan sebaik-baiknya. Kembali ke klik yang halaman sebelumnya. Dan satunya lagi, Jacob de Caesar tidak jauh berbeda. Waktu dia menjadi kepala dari pemimpin penyerangan, pembalasan dendam sekutu sebelumnya, dia sempat akhirnya dalam satu kisah tertangkap. Tapi ada sesuatu yang menarik, waktu dia tertangkap di penjara, dia justru menemukan literatur rohani. Dan justru dalam penjara dia mengalami perubahan dan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan luar biasanya Tuhan kasih kesempatan. Biasanya kalau tawanan kena, ditangkap oleh Jepang, langsung dibunuh. Tapi Tuhan kasih kesempatan, akhirnya tentara Jepang justru membebaskan dia. Dan di sana pun dia mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dia kemudian menjadi penginjil. Dan akhirnya kedua orang ini bertemu. Sayang fotonya nggak sempat saya tampilkan. Dua orang ini bertemu di dalam kasih Kristus. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita akan memasuki perjamuan, dan saya minta juga dengan seizin Ibu Gembala tentunya, kita akan masuki perjamuan Tuhan sebentar. Biarlah kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya saat ini. Pemain musik juga bisa maju ke depan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menikmati perjamuan Tuhan. Paulus berkata dalam suratannya di Korintus, jangan sampai kita tidak layak menerima perjamuan dengan sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Adakah kita masih menyimpan dendam, benci? Adakah kita sudah mulai tidak lagi bisa bersyukur tapi hanya bersungut-sungut? Tetapi saat ini dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh dengan kasih, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, kita mau terima perjamuan Tuhan. Mari para majelis untuk maju ke muka. Bukan dengan barang fana. Perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku
letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Semua sudah dapat, kita bangkit berdiri. Dan pengorbanan-Mu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari roti yang sudah kita terima, kita mau angkat tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Nyatakan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Kita mau terima dengan iman. Bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh lepas sebentar maskernya, kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Setelah mengambil roti, Tuhan Yesus pun mengambil cawan. Dan Dia berkata, inilah cawan darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus yang sudah tercurah di Kalvari, yang sudah menghapuskan setiap dosa kita, dan memberikan kita kesempatan hidup yang baru, untuk kita mempergunakan waktu yang ada bagi kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk diri kita lagi. Kita mau terima darah ini, cawan perjanjian baru ini. Bukankah cawan ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Kita mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh buka kembali maskernya untuk minum sejenak.
Haleluya, 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 haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersehati di dalam doa untuk firman Tuhan dan perjamuan yang sudah kita terima. Tuhan Allah dan Bapa kami di surga, yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan sore hari ini kami mengucap syukur. Firman Tuhan yang sudah kami terima kembali mengingatkan kami. Kau selama ini mungkin ada banyak hal-hal lahiriah yang kami banggakan, bahkan kami sombongkan, tetapi kembali kami disadarkan semuanya adalah sampah. Ketika kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Engkaulah kekayaan kami, Engkaulah kebanggaan kami, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah keuntungan kami, Engkau adalah segala-galanya buat kami Tuhan. Dan Engkau yang menjadikan hidup kami berarti. Oleh sebab itu biarlah kami juga boleh belajar menghargai waktu hidup dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Dengan hidup bukan lagi untuk kami, tapi hidup bagi Kristus. Hidup bagi sesama. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan dan bukan hidup yang menjadi sandungan. Meteraikan firman-Mu ya Roh Kudus dalam hati setiap kami. Sekalipun hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami. Baik kami yang hadir maupun yang ada di rumah. Kami semua sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur alaskan doa kami ini. Terlebih lewat perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya silakan kepada yang bertugas. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yonatan yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Sementara gelas-gelas perjamuan dikumpulkan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan 2 kali ya. Kita angkat pujian, Aku Berjalan Tanpa Beban. Berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman. Kebenaranku, aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban, aku dikasihi. Aku dikasihi, aku dilindungi,
ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi. Aku dikasihi. Aku dilindungi. Aku dipelihara oleh kuasanya. Oh, aku dikasihi. Aku dilindungi. Aku dipelihara oleh kuasanya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mohon diperhatikan ada pengumuman. Hari Rabu ini ibadah sudah mulai dibuka lagi dan kita bisa bersama-sama di dalam ibadah hari Rebo, ibadah doa dan puasa jam 4:30 sore. Hari Kamis ada pelayanan pemuda remaja Pantekosta, kaum muda, jam 6 sore hari Kamis. Dan hari Sabtu ada ibadah doa jam 5 sore. Dan minggu depan kita juga bersama-sama di dalam ibadah pagi jam 6 pagi, ibadah raya sore jam 4 sore ya. Jadi semua jemaat sudah boleh ikut di dalam langsung di dalam ibadah. Dan ibadah sekolah minggu ada live streaming dimulai jam 9 pagi ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tahu teman-teman yang lain supaya bisa sama-sama ibadah ya. Kita akan akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku sebut namamu, nanti Ibu Gembala akan tutup ibadah ini di dalam doa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus pada sore hari ini kalau kami sudah boleh beribadah kepadamu Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sudah hadir, kami juga mengucap syukur Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Dengan berkat yang daripadamu Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami rindu Tuhan Yesus. Pada waktunya kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, dan Engkau boleh melayakkan kami sebagai hamba yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Turunlah kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kita menjadi satu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.